Bapak sebelah kiri saya. Mohon disebutkan namanya dan lembaga. Terima kasih. Terima kasih, salam sejahtera buat kita. Nama saya Royanto Purba dari KSPSI, Yoris Raweai. Menarik sebenarnya berbicara tentang roadmap ini. Tapi saya kepikir dalam 2050 targeting kita itu dibutuhkan waktu yang sangat cepat. Sedangkan untuk transisi energi ini pembiayaan juga sangat besar. Selalu yang sering saya dengar dibicarakan itu adalah pembiayaannya, efek kerja gitu. Padahal selama perjalanan itu masih banyak hal, katakan saya berbicara dari segi pekerja, yang terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan pekerja sendiri. Contohnya kesejahteraan mereka. Tidak cukup hanya mitigasi bencana atau iklim, tidak cukup hanya mereka nanti akan dipikirkan kerjaan apa gitu. Tapi yang perlu adalah menurut saya kita harus membuat ke mereka itu adaptasi atau kapasitas adaptasi. Ini yang harus juga diperhatikan gitu. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan tentang katakan tadi saya melihat itu kan skenario nasional ya.
yang akan dilakukan oleh dunia. Tapi bagi Indonesia kita punya alam khusus ya, dan juga masyarakat yang khas ya dengan ciri alamnya tersendiri, sehingga kita yang berpulau-pulau ini punya kehidupan yang agak berbeda dari yang banyak daratnya. Apakah itu sudah melihat Ibu Christina kepada kita bahwa kita apakah sudah melakukan hal yang benar dalam hal skenario yang akan datang, di mana kita punya kebijakan politik yang kita mengandalkan Tripnas, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Sedangkan pekerja kita sendiri belum mengetahui alam yang akan dialami, karena buruh-buruh ini hanya pekerja biasa yang kadang-kadang bisa bekerja sesuai dengan permintaan yang ada. Dan apakah ini sudah dijalankan dengan benar bagi negara kita atau belum mencapai itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Irham. Terima kasih Bu Christina. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mendapatkan pencerahan ya dari Ibu. Pertama, bahwa Indonesia tadi disampaikan oleh pembicara di awal pembukaan memang punya potensi green economy yang sangat besar. Ya, terima kasih. Saya tadi cukup tertarik dengan data ya, karena dengan data ini apa yang kita usulkan itu tentu menjadi lebih kuat. Tapi tadi misalkan kalau kita mengambil data batu bara, pekerja tambang batu bara, ini harus kita pastikan juga apakah hanya pekerja tambangnya saja, karena di sana ada juga tracking, ada juga alat berat. Ini akan berefek juga. Kita harus butuh juga berapa sih terimbas alat berat, berapa terimbas tracking, dan seperti itu. Nah tentu ini juga akan berimbas lagi nantinya ke industri yang menciptakan spare part. Nah seperti itu. Memang energi terbarukan tetap akan menggunakan elemen-elemen bumi, contohnya. Tapi itu kan unsur tanah jarang, rare elemen namanya. Nah nggak mungkin sebesar peralatan yang dibutuhkan itu, nggak mungkin lagi sebesar itu juga yang bisa dialihkan, tidak gitu. Jadi itu perlu juga menurut saya data yang kita butuhkan berapa sih selain dari pelaku sendiri di tambang batu bara, tapi semua juga yang terkait seperti tadi saya ulangi, tracking juga dengan alat berat itu berapa. Nah kalau untuk misalkan mengambil data ini, saya nggak tahu apakah di ESDM ada, tapi kita bisa juga gini, apa bisa begini ya? Misalkan kita ketahui berapa tambang batu bara yang... Terima kasih. Saya hanya mau memberikan sedikit apa yang bisa saya pahami tentang transisi energi, tapi yang akan berhubungan dengan serikat pekerja. Sejujurnya di satu sisi saya selalu curiga ketika ada satu perjanjian-perjanjian internasional yang justru kedepannya seringkali membuat keterjepitan pada negara-negara yang berkembang. Contoh begini, energi fosil, sumber dayanya tentu di negara-negara berkembang kebanyakan seperti Indonesia. Dan ketika negara-negara barat telah menemukan sesuatu, kemajuan teknologi di bidang energi, dengan mudahnya, ini di satu sisi dulu, dengan mudahnya mereka mengatakan isu global warming, ya kan? Itu fosil, energi fosil, salah satu penyebab utama. Sebenarnya ya, kalau penyebab utama juga bisa seperti deforestasi, itu termasuk besar, pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan sistem vegetasi yang tidak sistematis, itu juga penyebab daripada kenaikan karbon. Nah ini satu dulu nih, artinya begini, kemerdekaan dalam menentukan nasib bangsa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya HM Yusuf Rizal, Ibu Moderator. Yang saya tanya sederhana-sederhana saja. Karena melalui diskusi ini kan kita berharap akan dibawa hasilnya menjadi Labor 20 Road to Bali kan gitu. Nah, sebuah pemikiran yang komprehensif tentunya untuk menyempurnakan pemikiran-pemikiran dari orang-orang pintar yang lain. Nah, anggaplah kita ini masih kurang pintar. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Terbanyak kita berdiskusikan A sampai Z dari pembicara pertama sampai dari Bappenas sekarang. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang layak menjadi leader di dalam membuat roadmap ini? Jadi karena banyak yang terlibat, terus kita rakyat disuruh dorong-dorong pintu instansi yang lain supaya terlibat. Kewenangan kami sebagai rakyat sangat terbatas. Maka Bappenas seharusnya menjadi ujung tombak untuk membuka kotak Pandora yang menjadi kesulitan. Pertama siapa? Kemudian ini yang kita sebutkan harusnya ada internet. Nah, internet itu sejauh mana kerjasama Bappenas untuk mengatasi ini sehingga I think that you are as personal person because I understand that you are really speaks my opinion of what I think, and you are the best person here than me. So and terima kasih juga kepada Mas Irham yang dimana juga acara ini adalah dekat support beliau di balik layar untuk memastikannya bisa terjadi. Dan terima kasih untuk Pak Anwar Sanusi nanti yang akan membuka acara kita, dan beliau juga kami pahami bahwa tidak gampang juga membagi waktu yang sangat padat ini bagi beliau. Terima kasih juga ke Ibu Sinta Samudramdani sebagai Chair Bisnis 20, mungkin beliau ada di sini, terutama kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya dari konfederasi yang kita undang, ada dari KSPN, ada dari ini bagaimana situasi globalnya dan kemudian menghilangkan polusi di satu negara dan agar tidak terlalu macet. Jadi tidak terlalu itu saja ternyata terhubung dengan kebijakan upah, kebijakan kredit, dan serikat melakukan studi, melakukan riset. Mereka kemudian mempresentasikan studi mereka. Kemudian dialog sosial dilakukan. Perubahannya tidak lagi satu pekerja atau dari Jimny, karena biasanya adalah perusahaan besar yang bisa membeli Jimny listrik ini untuk investasi. Kalau yang tadinya pemilik pribadi Jimny ini punya Jimny tidak akan lagi bisa. Jadi ada banyak persoalan yang juga akan diakibatkan oleh perubahan iklim, tidak hanya berdampak pada mata pencaharian, tapi juga mendampak pada aspek-aspek lain yang belum didiskusikan. Saya tidak yakin kita sedang melakukan di banyak negara. Serikat harus mulai melakukan hal seperti itu. Misalnya ketika ada phase out untuk batu bara, serikat di Indonesia yang namanya sektor pertambangan, sektor batu bara harus memiliki laporan. Keputusan ini akan berdampak seperti ini. Kalau phase out terjadi 14 tahun, konsekuensinya seperti apa bagi pekerja langsung, bagi masyarakat sekitarnya, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan alternatif. Jadi status laporan tersebut itu bisa menjadi step pertama untuk bisa dilakukan ketika ada tanya-tanya. Dan itu harus tertulis. Satu hal yang saya harus katakan bahwa saya berasal dari serikat, ya. Kita serikat itu hanya bisa pintar bicara, tapi
kita harus mulai melakukannya, menuliskannya di surat, di kertas. Kita harus menuliskan dokumen. Kalau segalanya tertulis, maka ini bisa men-trigger orang lain untuk merespon. Kalau hanya bicara seperti seminar seperti ini, selesai. Semua orang pulang, tidak ada yang harus dilakukan apapun. Tetapi kalau ada dokumen tertulis, itu bisa mendesak, memaksa orang sisi lain untuk merespon. Bagaimana fungsi serikat? Saya yakin banyak pengalaman Anda juga serupa. Jadi itu saja yang ingin saya katakan. Ini satu poin lagi yang tidak dari saya, tapi saya ingin bagikan dengan serikat. Coba lihat ide tentang apa sih yang menjadi bagian dari green economy. Ada banyak diskusi terkait itu, berlanjut ini. Apa sih sebetulnya terkait hal ini? Kalau misalnya pemerintah bilang ini masalah, NGO bilang ini masalah, masyarakat sipil bilang ini masalah, terus visi terkait hijau atau green itu pekerjaan hijau. Misalnya pekerjaan hijau adalah menyelamatkan sumber daya alam, polusi lebih sedikit, produknya lebih ramah lingkungan. Pemikiran seperti itu seperti apa sebetulnya refleksinya? Itu hanya mencerminkan, menyelamatkan, konservasi, menggunakan ulang, mendaur ulang, kemudian produk ramah lingkungan, teknologi untuk membuat produk yang ramah lingkungan, skills, pelatihan untuk para pekerja. Ini kira-kira pemikiran yang ada. Ini penting. Tapi visi seperti ini masih belum memberikan gambaran terkait pentingnya pengelolaan untuk ekonomi hijau. Peran dari standar untuk green economy ini. Apa yang mendukung misalnya SDM atau praktek bisnis yang kita temukan hari ini tidak kompatibel dengan menjadi ramah lingkungan. Dan serikat harus berhasil melihat ini semua. Contohnya, serikat harus mengangkat tuntutan bahwa kalau idenya adalah kelestarian, keberlanjutan, ekonomi hijau penting dan kita harus beranjak ke ekonomi hijau, itu juga harus melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh industri dan pengusaha yang tidak sejalan dengan keberlanjutan atau sustainability. Misalnya kebijakan sumber daya manusia, misalnya industri. Kita harus meningkatkan tuntutan untuk mengklasifikasikan kembali pekerjaan. Ini pekerjaan yang dianggap kotor, berbahaya, apapun itu. Apa pekerjaan reparasi, maintenance, limbah, pembersihan untuk mesin-mesin, boiler di PLN, pekerjaan metalurgi. Ini selama ini tidak dianggap sebagai pekerjaan kotor. Padahal ini sensitif terhadap lingkungan. Di banyak negara-negara berkembang, mereka dilakukan dengan kontrak, bekerja upah rendah. Karena ini harus dilihat sebagai pekerjaan dengan skill, karena ada hubungan dengan lingkungan dan itu harus dilatih dan juga harus dilakukan pekerjaan tetap. Lalu jadi kalau kita bicara terkait lingkungan, melindungi lingkungan, maka harus melihatnya tentang bagaimana industri kita melakukan satu pekerjaan. Kita harus klasifikasikan ulang. Mereka harus dikerjakan oleh pekerja tetap dan setiap bukan nama outsourcing. Mereka harus seseorang yang seperti itu yang melakukannya. Sebagaimana saya katakan bahwa kita harus sudah mulai mengungkapkan. Coba kita harus bicarakan terkait kebijakan upah untuk ekonomi hijau. Karena upah yang membuat orang miskin itu tidak berkontribusi terhadap pembangunan. Jadi kita harus lihat upah minimum seperti apa yang ada di ekonomi. Apakah kita akan teruskan misalnya upah dengan seperti ekonomi yang sebelumnya, adalah Islam untuk ekonomi hijau atau ekonomi. Saya juga akan bilang bahwa serikat juga butuh melihat bahwa isu-isu seperti ini harus diangkat, karena harus bisa menghubungkan misalnya yang tradisional ekonomi seperti ini bagaimana hubungannya dengan ekonomi yang green itu atau sustainable. Semua orang bilang misalnya skill hijau penting atau green skill. Apakah terus poinnya apa bicara terkait punya skill banyak pekerja kemudian melakukan pelatihan skill atau keterampilan, tapi upah minimumnya masih sama?
dengan yang sebelumnya. Jadi skill sama kebijakan upah itu terkait. Jadi ketika ada orang mendapatkan skill tertentu, maka upahnya juga harus disesuaikan. Terus kenapa orang miskin harus kemudian investasi pada skill kalau skill itu tidak memberikan upah lebih baik, tidak membuat mereka mendapatkan upah lebih? Jadi green skill itu juga disesuaikan dengan kebijakan upah. Jadi serikat biasanya menekan outsourcing. Kita harus meregulasi outsourcing untuk produksi yang berpolusi kemudian berbahaya kalau itu penting misalnya, karena dari sisi kita melihat bahwa kita harus menyelamatkan planet kita, maka itu penting. Bahkan pekerjaan ketika melakukan outsourcing, subkontrak pekerjaan ini ke pekerjaan kecil, kemudian mereka bilang kita hijau, kita green karena kita melakukan pekerjaan ini di industri ini. Nah, mereka mungkin kita hijau atau green. Atas nama lingkungan kita harus melihat semua pekerjaan kotor yang dianggap kotor, maka Anda harus melakukan teknologi lebih baik, metode lebih baik, jangan outsourcing. Dan juga tanggung jawab untuk pembuangan limbah, misalnya limbah padat di outsourcing ke kontraktor mereka buang di tempat lain, sama yang terjadi untuk misalnya limbah solid, limbah padat. Jadi ada banyak praktek-praktek di industri yang merelokasi polusi atau menyingkirkan limbah tapi diserahkan kepada pemain-pemain kecil. Perusahaan-perusahaan besar mereka tidak melakukan hal-hal tersebut, tapi kemudian dialihkan ke perusahaan-perusahaan kecil. Dan oleh sebab itu serikat harus mengangkat persoalan itu. Karena secara sejarah upah minimum, pekerjaan yang layak, skills yang layak, pembayaran skills itu juga harus dikaitkan dengan green economy atau ekonomi hijau. Jadi saya pikir disitulah harusnya agenda serikat menjadi bagian dari transisi yang adil. Kalau enggak, Anda bisa punya misalnya perusahaan membuat solar panel, tapi pekerja masih bekerja di pekerjaan berbahaya, tidak dibayar dengan baik. Kita hanya berubah, kita tidak akan mau berubah kalau tidak happy. Gitu loh. Jadi jangan gara-gara menyelamatkan hutan, terus kita nggak peduli pekerja-pekerja yang akan nantinya ke yang kita butuhkan berapa sih? Jadi kalau aman dari kan dulu pernah dari provinsi sebenarnya kalau seandainya dari perspektif ekonomi dari saya ada tiga sebenarnya provinsi yang akan terimbas dari perspektif ekonominya. Oke, Kalsel Sumsel itu pun hanya 5 kabupaten. Salah satu kalau di Sumsel itu Muara Enim. Lalu ada Pasir kan, ada Pasir itu apa itu yang akan Curong, ada Licin, terlima lah kabupaten itu. Nah jadi maksudnya gini, walaupun banyak juga tambang lain di tapi secara perspektif ekonomi seandainya persoalan di 3 provinsi dari 5 kabupaten inilah yang merasa banget. Ya tapi kita tidak bisa adalah tim kerjanya, tim siapa yang akan meriset? Penting pertama harus data, tidak bisa kita bicara panjang lebar ya. Datanya apa? Itu yang pertama ya baru apakah lebih baik? Nah, kenyataannya kalau kita lihat kan rata-rata lebih jelek semua kan gitu. Nah baru kemudian kita lihat cara mengatasi problem ini, kita yang usulkan apa
perubahan sistem, perubahan kebijakan, terus perubahan pendekatan, perubahan budaya, perubahan pemberian jaminan kesehatan. Yang bersih ya. Per pulau kan insya Allah perbedaannya nggak terlalu Jauh kan ya, dari sisi budaya dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Itu dari petaka itu barulah kemudian yang terdampak apa aja dari perspektif ekonomi. Kan ada supply chain kan, ada yang masyarakat, kan ada penambang itu yang sifatnya kayak sawit itu kan ada yang dikelola oleh PDP, ada yang biasanya kan koperasi. Penelitian bersama. Oh, antara Kalau hubungan industrial, ada kalau ini cadangan tidak. ya. Itu kan setelah ada ya? Setelah ada. Ya, tripartit. Baratnya, nah ini tindak lanjut jangka pendek apa nih? Misalkan, iya, artinya berarti kan menyusun perwakilan kan katanya nggak perlu semua. Memang sipil yang ahli di bidang pertambangan yang datang ke sana. Lalu keterlibatan tripartit itu dari awal melakukan survei. Bisa ada sektor dua. pertambangan itu juga dilibatkan pemerintah. Makanya saya bilang di sini ada survei ini kita bagi. Iya, biar Survei tahu ini cara bisa independen, kita sendiri serikat pekerja. Ada 19 ke berapa tadi, dan juga bisa melibatkan tripartit. Iya, kalau masih ya jadi pada saat awal munculnya saya pada saat Ya, maka hasil dari tadi disebutkan investigasi dan analisa itu yang menjadi rumusan kita nanti apakah ada upscaling, kemudian inventarisasi dampak dari itu, terus bagaimana mengatasi transisi. Kalau ke transisi mereka nggak dapat kerjaan itu kan sekian bulan tuh, kita prediksi nggak? Kemudian sekian bulan itu pemerintah 18 juta itu mau dikasih apa? Kerjaan mana sebenarnya yang cocok? Melihat dari budaya, masa kerja, itu belum lagi harganya, SDM dan segala macam. Jadi baru masuk pada rekomendasi itu. Kalau yang politik itu kan bisa dirumuskan itu banyak ke sini. Ya. Dan apa yang bisa kita brainstorming lah ya. Yang kedua jangka lanjut, jangka pendek dan yang jangka pendek itu pertama survei yang sangat komprehensif, yang begitu analisa investigasi yang lebih detail sehingga dampak dasarnya bagi pekerjaan, khususnya dampak bagi pekerjaan itu bisa kita katakan. Khususnya tadi yang disampaikan Pak itu ada 3 provinsi yang menjadi basis penelitian, sehingga pemetaan dampak regional yang sama advokasi regulasi mungkin yang saya bisa yang disampaikan Pak tadi sampai berdampak ya ada teknis, strategis, politis, ekonomi dan lingkungan yang saling berkaitan sehingga dari survei yang tadi dilakukan kemudian kita melakukan Mungkin itu dari sektor batubara. Karena apa? Hampir 3.000 mobil mengantri setiap malam menuju pelabuhan. Nah, sekarang ini Harapan kita begini, aksinya terkait dengan izin baru. Pemerintah harus punya regulasi,
atau persyaratan tambahan terkait dengan apa yang akan terjadi di 2030. Misalnya kalau produksi batu baranya kan itu punya data semua tuh, sekian perusahaan harus menyiapkan ya balai pelatihan kerja untuk persiapan 2030 atau segala macamnya, atau apa CSR yang langsung berdampak ke lingkungan. Enggak, kalau masyarakat nanti mungkin secara umum ya, yang paling parah itu lingkungan, Pak. Pemulihan lingkungan itu yang paling parah, karena dampak batu bara itu bukan tentang kemiskinannya yang paling kita khawatirkan, tapi tentang lingkungan, kesehatannya sebenarnya. Ini yang gini sering dilupakan. Ini menurut saya begini, pemerintah memang memberikan keleluasaan untuk memberikan izin langsung dari pusat. Tapi sekarang harus kita masukkan rekomendasi, ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang mati, yang tidak dikelola, udah dicabut izinnya. Hanya tidak jelas daerah mana saja. Akhirnya memungkinkan membuat gray area, orang bermain seperti Anda sebutkan tadi. Iya betul, Pak. Nah, sekarang kita masukkan rekomendasi itu untuk meneliti izin-izin yang perizinan pertambangan yang legal dan mana yang ilegal, karena itu terkait dengan masa depan pekerjanya. Di daerah itu banyak yang ilegal beroperasi. Apakah itu yang lebih dahulu gitu kan? Nah, itu bisa di depan pertama. Nah, tapi begini. Nah, tidak berizin yang tradisional itu katanya misalnya 8 izin IUP Jambi hari ini baru seminggu buka lagi. Nah, itu dia. Baru seminggu. Seminggu loh. Yang repot buka lagi sama yang pemerintah. kita bisa lihat nanti implikasi dari itu kalau dilakukan adalah apakah itu tenaga kerja kita lokal. Ternyata tampil dulu mau apa dikurangi. Kalau di daerah itu gak adil banget lah istilahnya. Jadi udah siap-siap sama di PHK kira-kira pasti dikurangi. Minimal itu tentu kita sosialisasikan kepada anggota kita juga SIS. Jadi kami setelah melihat, mendengar, memahami, kemudian diarahkan sama Pak Rektor tadi, kemudian kami membuat program aksi. Pertama adalah melakukan survei, melakukan investigasi dan analisa, rekomendasi, teknis, strategis, politis, dan ekonomi. Ada nanti hasilnya adalah ini pokok pikiran. Pertama survei, kita bikin analisa, investigasi lebih detail soal dampak, just transition. Ini hasil pemikiran semua bagi tim ketenaga kerjaan, khususnya bagi pekerja dan buruh. Prioritasnya kita memilih 3 daerah yang sebagai sampling dari banyak sekian, yaitu Kaltim, Kalsel, Sumsel. Tapi semua provinsi yang terdampak, pendekatan dengan 2 cara: mendata anggota, bekerjasama dengan asosiasi pengusaha tambang, pemerintah melalui Batlitbang, kemudian kita mencari data, dan di luar anggota serikat pekerja, itu kita sebut sebenarnya tripartit juga. Ya nanti kita tambah plusnya kalau begitu. Karena lagi di sini tadi lagi heboh plus itu. Tapi jangan saran deh, plus yang di situasi tidak ada itu. Mana Pak? Nanti ceritain. Ini ketua ini kalau udah ada yang menyangkut plus langsung nyamper. After juga dia. Terus banyak sektor industri menengah yang bergantung pada industri besar, bahkan industri besar dari secara ekonomi. Maksudnya kita itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan tambang itu bisa besar, tapi kadang-kadang dia baik, maka efeknya di dalam transisi itu lebih kecil. Tapi ada perusahaan di sektor lokal kecil tapi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penduduk dan pekerja, hanya dampaknya lebih luas yang terdampak dari itu para pekerjanya. Maka kita bikin itu. Kemudian perubahan sistem dan perubahan pendekatan.
kemudian membuat skema usulan siapa yang lebih dahulu, buruh mana, misalnya mulai dari tambang tradisional, izin kedaluarsa, tidak berizin, perusahaan rantai pemasok, perjelas skema pengawas pelaksanaan. Maksudnya begini, kita ini mau bikin grand design skenario untuk memberikan rekomendasi terhadap transition. Masalahnya adalah kita perlu membuat analisa survei apakah perusahaan itu legal atau ilegal. Karena banyak perusahaan tambang setelah keputusan presiden banyak yang diputus izinnya tapi masih banyak beroperasi. Pertanyaannya, siapa yang tahu itu? Berapa jumlah karyawannya? Jangan-jangan karyawannya semua adalah TKA, tenaga kerja asing. Terus kita repot di sini mikirin transisi bagi tenaga kerja asing yang di dalamnya tidak ada tenaga kerja Indonesia. Itu yang perlu. Maka stressingnya kita perlu melakukan itu. Pengawasannya juga kita lemah. Di Kemenaker kalau kita bicara pengawasan di Tangerang aja ada 1.000 lebih perusahaan di sana. Untuk tim pengawasannya sangat lemah. Terus kita bicara yang lebih luas, maka kita akan ajak tripartit untuk ikut melakukan pengawasan. Itu sekarang itu kayaknya di bawah kekayaan Kemendak bagian pengawasan. Kemarin masih kirim surat aku. Dia kirim surat, tolong kirim siapa dari KSPC jadi pengawasan. Aku lah itu, aku bilang gitu. Kalau dia rekomendasi. Lanjut. Kemudian advokasi dan regulasi. Ada aspek teknis, strategis, dan politik, ekonomi, dan 5 yang saling berkaitan. Rekomendasi sebagai output terkait skema pelatihan advokasi, tentukan presentasi buruh, mantan batu bara tiap tahun, pelatihan apa yang diperlukan, link engage, siapa yang akan mendaftar fasilitas pelatihan advokasi, libatkan perusahaan, terutama perusahaan terbarukan, pemerintah, pengusaha, siapa yang masuk pelatihan juga. Maksudnya begini. Ini kan yang ngerti, ini kan belum dirumuskan, belum dimatangkan. Jadi di dalam kita merekomendasi siapa yang terdampak itu, kita perlu melakukan advokasi dan juga mungkin bantuan-bantuan hukum. Nah, pelatih advokasi yang kita akan berikan itu harus terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan para pekerja dalam rangka transisi. Kita mau inventarisasi kalau ada pekerja yang kena dampak dari situ, kan kita perlu tahu. Katanya ada 18 juta peluang kerja baru. Dan rasanya tidak mungkin 18 juta ada di situ. Maka pendekatan yang kita lakukan, kalau tadi bicara transportasi, bisa saja salah satunya adalah transportasi sebagai bagian dari transisi, dan kemudian kita akan bikin upscaling maupun scaling. Kita buat namanya vokasi itu. Nah, tentu melibatkan siapa? Melibatkan pemerintah, kemudian melibatkan juga pengusaha, karena ini kan transisinya kan bukan saat ini, tapi nanti ke depan. Dan juga dalam pelaksananya kita berharap ada BLK yang secara langsung ada di situ, dan materinya seperti asesor bisa disiapkan oleh pemerintah, kemudian budgeting bisa disiapkan dari CSR maupun sponsor yang lain. Dan bagaimana peran serikat pekerja di situ? Ya, kita yang menyiapkan juga yang mengelola di tempat itu. Bisa, nggak ada yang nggak bisa jika kita mau. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak ingin mengubah diri sendiri. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Jangan hanya tepuk tangan sama Rekso Cilabar, ke saya itu. Lanjut. Pendanaan agar ini just transition berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka
salah satu pendanaannya harus kita bicara tripartit. Tadi kita bicarakan tripartit dari mana? Pemerintah, pengusaha, pekerja. Kemudian kita harus juga memberikan jaminan sosial, skema perlindungan sosial untuk buruh yang kehilangan pekerja atau masa belum mendapat pekerjaan baru. Memperjelas skenario pekerjaan baru di mana, kapan, dan memastikan penciptaan pekerjaan baru dari energi baru terbarukan dan mengakomodir kaidah-kaidah kepatuhan terhadap konvensi dasar ILO. Ini yang bikin ini udah cerdas dia, udah tahu ya. Jadi pendanaan transition itu gak mungkin, program-program transition itu tidak punya budget. Maka harus ada grand design untuk mendorong baik pemerintah, pengusaha agar kemudian menyiapkan budget. Siapa yang terlibat tripartit itu? Kalau kita sebut tripartit plus, misalnya, saya nggak mau pakai plus-plus. Tapi kalau kita sebutkan pertama, kita juga perlu meminta kepada anggaran Kementerian Keuangan melalui siapa? Melalui DPR. Perlu itu, karena ini adalah urusan negara. Penetapan budgeting adalah ikut peran dan fungsi salah satu Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui pemerintah ada di situ tupoksinya lingkungan hidup, ada Kementerian Keuangan yang memang membudgeting itu. Dan kita akan dorong itu terus tentunya. Kemudian jaminan sosial melalui BPJS dan kerjaan, dan ada lagi juga dari BRI menerbitkan bayar 100.000 bisa untuk cover untuk kesehatan, kecelakaan dan kematian misalnya. Memperjelas skenario pekerjaan baru di mana, kapan, dan masa penciptaan kerjaan baru, itu yang tadi sudah sempat disinggung di depan. Terus membentuk Dewan Energi Nasional dan khusus untuk ketenagakerjaan bentuk komite tripartit di bawah Presiden untuk mengawal program transisi energi hingga 2060. Mudah-mudahan kita semua masih hidup ya. Amin. 2060, awak udah 50 tahun, 7 tahun. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Tapi prinsipnya begini, kita harus memberikan rekomendasi politis. Karena kalau kita membuat bicara tentang energi transisi ini bukan hanya sekedar teknis dan strategis, tapi politisnya lebih besar lagi. Kenapa? Baik ke dalam maupun keluar. Apalagi kita bicara labor 20 road to Bali. Berarti pemikiran-pemikiran strategis itu harus menjadi fundamental yang kemudian bisa diadopsi oleh pemerintah. Kita kemudian menginginkan ini kita dorong menjadi ada Dewan Energi Nasional yang membidangi ini dalam rangka transisi energi hingga 2020 di bawah Presiden. Ini penting, ini kebijakan politik kan? Kita bisa dorong agar kemudian bisa menjadi kajian di DPR sehingga menjadi sebuah lembaga baru dalam rangka mengantisipasi visioner 2060. Lanjut. Udah. Yang ketujuh, sediakan skema dan akses UKM terhadap buruh yang terimbas, terutama mereka yang tidak dapat mengakses pekerjaan baru. Alokasinya dana dari CSR. Jadi dampak dari transisi tadi, ada masyarakat yang terlibat di situ, tapi kita tidak bisa terlalu jauh melibatkan diri. Tidak bisa, kita hanya fokus bagaimana menginventarisasi pekerja-pekerja yang terdampak. Yang terdampak ini tapi ada kaitannya yang harus kita kembangkan di dalam UMKM. Itu sangat dekat karena masyarakat itu pasti butuh makan, pasti butuh banyak minuman dan segala macam. Nah, UMKM adalah salah satu pendekatan yang paling dekat agar kemudian bisa dikembangkan dan menjadi salah satu kartu pengaman dalam rangka menyiapkan transisi bagi tenaga kerja yang terdampak ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan kita melanjutkan diskusi-diskusi seperti ini tahun depan, tahun berikutnya, dibentuk dewan-dewan, dibentuk penanggung jawab. Ganti-ganti orang. Ternyata bos kalian tidak tahu gitu. Nah ini nanti setelah kita sudah mau di puncak, bosnya kalian bilang begini, oh kan tidak setuju itu kerjaan KSBC, kita nggak mau mendengar itu gitu. Nah, saya yakin betul presiden-presiden konfederasi lain sudah saya hubungi soal acara ini sebenarnya. Dan mereka sebenarnya Bung Iqbal, Bang Yoris, Bang Haji Gani, Salim Musri, termasuk KSPN sudah tahu sebenarnya. Tapi kan mereka tidak ikut dalam acara ini. Tolong nanti di forward inilah Bang yang akan kita usulkan sebagai bla bla bla. Dan kita terlibat semua. Jadi nanti tolong dilihat ini bukan kerja KSBC ya. Memang kita yang menjadi chair di level 20 mewakili teman-teman. Tapi ini juga kami harus membawa isu yang memang isu itu juga isunya teman-teman gitu. Nah, jadi kalau selesai presidensi G20 Indonesia, bukan berarti ini sudah selesai. Kita akan sosialisasi, membuat riset, seminar, workshop, meminta tuntutan, mencari dana, kampanye nasional internasional. Kalian juga, nama kalian sudah ada di sana bahwa 50 tahun mendatang, nama-nama Anda ini akan tertulis dalam sejarah pejuang-pejuang untuk just transisi, gitu kan, hebat sekali. Kedua, kalau menurut kalian nanti bahasa yang disajikan itu tidak pas, masih bisa dikoreksi. Tapi jangan lari-lari dari itu, dari nilai itu gitu. Maksudnya bahasa Indonesia kami mungkin 6, kalian 8 atau 9, bolehlah diperbaiki bahasanya. Lalu yang ketiga adalah siapapun yang sudah terlibat di sini, nanti kalau ada agenda selanjutnya kami berharap kalian juga terlibat lah. Jadi jangan ngasih isunya lagi ke orang lain, tidak nyambung. Karena beberapa kali kami organisasi acara ini orang-orangnya tidak pernah ada yang sama. Jadi kesannya jadi tidak sambung dan nanti akan kami tidak tahu ya, baru ini dikasih tahu. Sebenarnya sudah kita kasih tahu dari awal tahun gitu. Nah nanti kami berharap mau dibentuk tim ya teman-teman yang ada inilah dengan seizin presiden-presidennya ya. Saya Bapak, kalau saya udah presentasi kan tadi ada video kan, presentasi dari Bang Yoris. Saya ada di luar, saya udah menguasai KSBC kecil itu, saya dan kita misalnya bisa melalui bosnya gitu kan. Lalu nanti dari Bang Iqbal, udah Bang apa ngurusin partai saya nanti. Lalu nanti dari sini juga Mas Bung apa, Mas Mustaqim, kita harus ibu ngomong ini. Dia juga terlibat bersama teman-teman yang tadi saya lihat sudah sangat cerdas banget. Jadi ini isu kita. Apabila Anda meninggalkan isu ini, berarti kalian tidak berjuang kemanusiaan ya. Itu ancaman kalian. Kalau kalian tidak peduli dengan iuran anggota yang sudah kalian terima dari batu bara, tentang segala macam itu, dan kalian tidak mau berjuang, kalian hanya butuh iurannya doang, tidak butuh memperjuangkan mereka dan kehidupannya. Dan kita minta nanti ILO memfasilitasi kita juga sampai mendapatkan lisensi atau eksistensi kita di dunia ketripartitan yang keluar dari tripartit yang biasa-biasa itu. Nanti kita minta fasilitas oleh ILO untuk membangun bentuk dewan di bawah presiden dan masuk di G20 tahun depan. Ini mungkin just transisi 20, nggak tahu ya apa namanya. Jadi itu di luar dari 20 mungkin suatu saat. Dan ada kita ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Teman-teman, mohon maaf kalau tadi saya marah-marah juga karena ada terlambat sudah menjadi ciri khas perempuan suka marah-marah. Tapi saya kira sebagai pemimpin nasional dan berjuang hak manusia kita tidak perlu lagi diarahkan untuk datang terlambat atau dimarah-marahi karena merokok-rokok. Dan kita saling mendukung supaya kita bisa mendapatkan dana untuk melanjutkan perjuangan kita. Karena perjuangan ini tidak berhenti 2 tahun 3 tahun ya. Siapa tahu nanti welcome pemerintah atau stakeholder atau kadin atau perusahaan segala macam atau internasional mengalirkan dana untuk kita untuk dana sosialisasi, riset, kampanye, pertemuan seperti ini. Tolong saling mendukung dan siapapun berhak mencari dana untuk itu. Mau KSPN, KSBC, KSPI-nya Iqbal, KSPI-nya Yoris, Bung Haji Gani, KSBC bebas mencari dana, tapi nanti dananya dipakai kita bersama untuk melanjutkan perjuangan saat kita ini. Demikian, saya mohon bagi Anda semua jangan pulang ngopi-ngopi dulu kita nanti ya. Saya akan kalian. Jadi sampai ketemu dan kami
masih berjuang kawan-kawan, saya nggak tahu ya, doakanlah. Ada rencana kami nanti mau mengorganisir acara di Bali. Kami kan mengundang juga perwakilan, tapi nggak sebanyak ini karena nggak ada ongkosnya ya. Kecuali kalian mau ongkos sendiri, hotel dari kami, misalnya kami cari untuk melanjutkan perjuangan saya sebelum Labor Summit di Bali gitu. Iya, itu sedang kita pikirkan dan itu adalah agenda yang sedang kami rencanakan, tapi belum ada jalan keluarnya karena belum ada uangnya. Ya, didoakan supaya kita sukses. Demikian, sampai ketemu suatu saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita semua. Terima kasih kepada Mas Kita. Mana dia? Ya.
mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang,